Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aneka Parapaujia dengan NIM 12492400027 dari jurusan Manajemen kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia atau HAM. Dimulai dari apa sih hak asasi manusia, awal mula adanya HAM, bagaimana berkembangnya HAM di Indonesia, karakteristik hingga tujuan HAM serta contoh HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, apa sih hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Di Indonesia, perhatian terhadap HAM muncul sejak kemerdekaan 1945 dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta didukung oleh regulasi dan lembaga seperti Komnas HAM. Namun, pelanggaran HAM masih sering terjadi, menunjukkan tantangan dalam implementasinya. Pemahaman tentang HAM penting agar masyarakat sadar dan mampu memperjuangkan hak-haknya, menjadikan HAM bagian dari kehidupan bermasyarakat yang beradab. Perkembangan HAM ditandai oleh 3 peristiwa penting di dunia barat. Yang pertama, Magna Carta tahun 1215 dan Revolusi Amerika tahun 1776 serta Revolusi Prancis tahun 1789. Meskipun gagasan tentang HAM sudah ada sejak zaman kuno dalam tradisi Yahudi, Yunani, Babilonia, dan Romawi, awal perkembangan secara yuridis dimulai dengan Magna Carta yang membatasi kekuasaan raja. Selanjutnya muncul Habeas Corpus Act tahun 1679 dan Bill of Rights tahun 1689 di Inggris yang menegaskan prinsip persamaan hukum dan kebebasan. Revolusi Amerika menghasilkan deklarasi kemerdekaan yang menyatakan hak bawaan manusia. Sementara Revolusi Prancis melahirkan French Declaration yang merinci hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan prinsip hukum yang adil. Nah, adapun karakteristik hak asasi manusia. Yang pertama, universal. HAM bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Yang kedua, inalienable. HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun. Yang ketiga, HAM itu saling berhubungan karena di dalamnya saling berkaitan dengan hak-hak lainnya. Keempat, HAM bersifat setara. HAM berlaku sama dan setara bagi setiap manusia manapun. Yang kelima, bersifat indivisible, atau setiap orang sudah membawa haknya masing-masing semenjak mereka dilahirkan ke dunia. Yang keenam, HAM bersifat non-diskriminatory, atau HAM tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap seseorang ataupun sekelompok orang. Yang ketujuh, HAM bersifat internationality guaranteed, atau HAM sudah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Yang kedelapan, HAM bersifat legally protected, yaitu keberadaan HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara. Yang kesembilan, HAM bersifat protect individuals and group, yaitu HAM melindungi setiap manusia baik secara individu maupun kelompok. Yang kesepuluh, HAM bersifat cannot be taken away, yaitu HAM tidak bisa diambil oleh siapapun. Yang terakhir, HAM bersifat obligated states and state actors, yaitu perlindungan HAM setiap negara menjadi pada kewajiban negara. Karena hak asasi manusia sangat penting bagi setiap individu dan sudah ada saat kita dilahirkan, maka pelanggaran HAM tidak dapat disamakan dengan kejahatan internasional yang paling serius, seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, terorisme, dan kejahatan perang, karena dalam kejahatan internasional yang bertanggung jawab adalah individu, sedangkan dalam pelanggaran HAM yang bertanggung jawab adalah negara. Maka dari itu, setiap pelanggaran HAM, baik berat maupun ringan, mewajibkan negara untuk mengambil langkah penyelesaian untuk memulihkan hak-hak korban, tetapi juga memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang. Langkah penyelesaian sekecil apapun merupakan bagian dari penegakan HAM secara keseluruhan. Karena pemulihan hak-hak korban dan tatanan sosial menjadi bagian integral dari perlindungan HAM.
Seperti yang dikutip oleh Kusnardi dan Harmaili Ibrahim tahun 1983, beliau menyatakan pada setiap hak melekat kewajiban sehingga ketika kita hendaknya memperhatikan, menegakkan, dan menghargai hak asasi yang dimiliki orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus hak asasi manusia di Indonesia. Ternyata masih ada loh yang belum dituntaskan sampai saat ini. Yuk kita bahas. Yang pertama, pembunuhan aktivis HAM Munir tahun 2004. Munir Said Tholib yang diracun dalam pesawat menuju Belanda diduga melibatkan aparat negara. Tetapi naasnya, kasus Munir ini belum tuntas sampai sekarang. Yang kedua, kasus Wasior dan Wamena tahun 2001 sampai 2003. Di Papua, masyarakat Papua mengalami kekerasan, penyiksaan, penghilangan paksa oleh aparat, dan warga ditangkap tanpa proses hukum yang jelas. Yang ketiga, ada tragedi Trisakti, yaitu pada tanggal 12 Mei 1998 tentang mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas ditembak saat demonstrasi menurut reformasi pelaku aparat keamanan. Di Indonesia sendiri, jaminan HAM tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat dengan pembentukan Komnas HAM. Meskipun pelanggaran terhadap HAM masih sering terjadi, karakteristik HAM mencerminkan nilai kesetaraan, kebebasan, dan perlindungan hukum yang melekat pada setiap individu maupun kelompok. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM serta bertanggung jawab atas setiap bentuk pelanggaran. Pemenuhan HAM menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan perdamaian di dalam suatu negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.